banyak pengembangan pembangkit fosil masih ternyata dengan atas dasar pertumbuhan ekonomi. Seperti kita tahu kalau sekarang banyak industri-industri smelter misalnya, nah itu saat ini masih mengandalkan energi fosil untuk misalnya untuk menghasilkan listrik industrinya dan sebagainya. Nah pertumbuhannya saya rasa justru lebih cepat dibandingkan penambahan energi terbarukannya. Halo Sobat Esensial, kembali lagi di Pojok Energi bersama saya, Sarah Aulia. Di Pojok Energi kali ini kita akan membahas mengenai Energy Transition Rewind 2024, harapan transisi energi di kepemerintahan Prabowo. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini sedang berada pada masa peralihan pemerintahan, di mana dibutuhkan sarana untuk membahas apa sajakah perkembangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan tahun 2024 mengenai transisi energi dan langkah-langkah yang dilakukan Presiden terpilih nanti untuk mencapai target dalam transisi energi. Kali ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah Mas His Muhammad Bintang selaku Koordinator Riset Sumber Daya Energi dan Listrik ISR. Selamat siang Mas Bintang. Selamat siang. Oke, selanjutnya ada Mas Julius Christian selaku analis senior dari ISR. Selamat siang Mas Julius. Oke, mungkin sebelum membahas mengenai rencana apa saja yang akan dilakukan oleh atau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih nih di tahun 2025 nanti, saya mau coba tanya dulu ke Mas Bintang. Kira-kira kalau menurut Mas sendiri, bagaimana Mas melihat perkembangan transisi energi di tahun 2024 kemarin? Apakah langkah-langkah yang udah dilakukan pemerintah ini mengalami kemajuan atau justru jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran nih Mas dari tahun-tahun sebelumnya? Silakan Mas Bintang. Ya, terima kasih Sarah. Jika kita bicara tentang perkembangan transisi energi, salah satu indikator yang dapat kita lihat itu adalah seberapa jauh peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan bagaimana penggunaan energi fosil itu berkurang gitu ya. Dan kalau tahun 2024 saya rasa perkembangannya cukup oke, namun belum ada gebrakan yang signifikan. Sebagai contoh misalnya pemanfaatan energi terbarukan itu kan perlu di semua sektor, baik sektor transportasi, rumah tangga, juga sistem kelistrikan. Nah, kalau dari tren di 2024 kami melihat di industri misalnya sudah banyak pemanfaatan misalnya pemasangan PLTS atap sebagai salah satu contoh. Kemudian dari sisi sistem kelistrikan tentunya salah satunya ditinjau dari pengembangan proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Memang terlihat jika kalau tidak salah jika dibandingkan akhir tahun 2023 itu jadi kan dalam RUPTL terbaru itu ditargetkan RUPTL 2021 sampai 2030 itu ditargetkan ada 20,9 gigawatt pembangkit listrik energi terbarukan, dan kalau sampai tahun 2024 itu targetnya itu sekitar 4 gigawatt. Jadi harus ada pembangkit listrik energi terbarukan baru. Tapi per tahun 2023 akhir itu sekitar baru 900 megawatt. Dan di data terakhir PLN yang waktu itu saya lihat itu di pertengahan 2024 baru meningkat jadi 1,9
1 gigawatt. Artinya baru ada kenaikan sekitar 200 megawatt. Nah, itu berarti kan ada perkembangan namun belum signifikan. Tapi memang dari yang tadi 20,9 gigawatt itu sekitar 80%-nya itu sudah masuk dalam pengembangan ya. Jadi kan kalau di RUPTL itu baru perencanaan. Nah, selanjutnya itu pengembangan itu termasuk ada proses pendanaan, konstruksi dan sebagainya. Nah, di update terakhir PLN itu sudah 80% masuk ke dalam pengembangan. Oke. Berarti memang kalau dilihat dari tahun kemarin ke tahun ini memang udah ada kemajuan gitu ya dari sisi pemanfaatan energi terbarukan, tapi belum terlalu banyak yang signifikan. Ya, dan di sisi lain tadi kan bagaimana pemanfaatan energi terbarukan yang meningkat sementara penggunaan fosilnya menurun. Okay. Nah, di sisi lain sayangnya kita lihat akhir-akhir ini ada banyak pengembangan pembangkit fosil masih ternyata dengan atas dasar pertumbuhan ekonomi. Seperti kita tahu kalau sekarang banyak industri-industri smelter misalnya, nah itu saat ini masih mengandalkan energi fosil untuk misalnya untuk menghasilkan listrik industrinya dan sebagainya. Nah, pertumbuhannya saya rasa justru lebih cepat dibandingkan penambahan energi terbarukannya. Oke, karena tadi balik lagi ke dua indikator tadi ya, kalau mau mengembangkan energi terbarukan adalah penambahan konsumsi energi terbarukannya dan pemanfaatannya dan juga pengurangan dari energi fosil itu sendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita udah lihat gimana kondisi di 2024 nih menurut penglihatan Mas Bintang. Nah, saya mau coba ke Mas Julius dulu. Mas, kalau misalnya tadi udah digambarkan kan kurang lebih cara-cara pemerintah atau enggak inisiatif pemerintah untuk pemanfaatan energi terbarukan ini. Tapi sebenarnya apa sih sektor-sektor yang bisa lebih difokuskan lagi di pemerintahan presiden terpilih kita di tahun depan gitu? Ya, silakan. Sektor energi terbarukan, iya. Gitu, jenisnya. Iya. Jenisnya juga bisa. Jenisnya sih mungkin dari berbagai ya studinya IESR ya dari lupa 2021 kayaknya. Tapi selain itu juga ada beberapa studi lain yang memang selalu bilang bahwa energi surya itu sebagai sumber energi yang paling potensial di Indonesia. Maksudnya secara teknikal potensial atau ketersediaannya gitu ya, ketersediaan energi matahari itu paling besar dibandingkan sumber energi yang lain. Dia seingat saya sekitar berapa ribu gigawatt gitu ya, dibanding misalnya air atau geothermal yang hanya di angka puluhan atau ratusan gigawatt gitu. Jadi secara sumber yang tersedia tuh matahari memang jauh lebih besar. Kemudian juga ya ketersediaannya relatif cukup merata gitu, di semua tempat ada matahari gitu ya. Di bagian Indonesia kan jelas dia cuma ada di beberapa titik yang misalnya di Jawa gitu cukup banyak, tapi di Kalimantan mana ada gitu sumber geothermal gitu kan. Kemudian skalanya juga dia bisa diatur lebih kecil, bisa ditaruh di atap bahkan yang nggak butuh lahan baru. Sedangkan untuk proyek-proyek energi lain kita butuh menyiapkan lahan baru untuk developmentnya dan lain-lain. Ya biarpun kalau solar yang skala besar juga pasti butuh ya, tapi kan dia bisa juga diletakkan di atap-atap dan potensi untuk di atapnya juga cukup besar. Kayaknya waktu itu saya pernah baca di salah satu studinya IESR berapa ya? 32 gigawattan di satu kota aja itu kan? Enggak, di satu Indonesia atap bangunan. Itu udah lumayan, 30 gigawatt tuh udah setengah lebih kayak dari konsumsi listrik sekarang kan. Cukup besar. Iya. Tapi ya tentu nggak semuanya dari surya gitu kan. Karena gimana pun kita butuh diversifikasi supaya juga ketika ya ada halangan-halangan karena dia kan intermittent dan cukup mudah tertutup awan dan segala macam, tetap ada sumber-sumber lain yang bisa tersedia. Dan juga beberapa sumber seperti air itu juga penting kalau saya lihat, terutama karena dia punya kapasitas untuk atau kemampuan untuk di-dispatch secara cepat gitu ya. Jadi bagus untuk balancing misalnya tadi perubahan intensitas
suryanya berubah nih, PLTA ataupun pump hydro storage gitu, dia bisa jadi alternatif gitu ya Mas? Iya, dan dia bisa dijalankan dengan cepat gitu. Oh butuh, kita nyalain. Oh udah nggak butuh, kita matiin. Itu responnya cepat, nggak kayak misalnya geothermal atau batubara atau apapun yang berbasis uap, itu dia biasa lebih slow respon lah. Jadi kalau kita matiin sekarang mungkin nunggu dulu, dia ada delay beberapa lama baru mati. Ntar kalau nggak mati sih diturunin, kalau mati sayang, kalau turunin gitu. Atau misalnya kita naikin sekarang, oh butuh banyak nih, kita naikin sekarang, dia delay, naiknya agak pelan gitu. Nah kalau air dia bisa lebih cepat responnya. Baterai juga tetap akan diperlukan mungkin ya, karena untuk terutama mungkin kalau untuk yang distributed ya, solar distributed kan dia akan untuk balancing juga baterai cukup membantu. Oke. Apalagi ya udah banyak lah. Iya. Berarti memang yang masih jadi primadonanya energi terbarukan di Indonesia ini yang paling visible merata di bagian-bagian Indonesia nih saat ini masih solar, masih surya ya Mas ya? Kalau saya sih lihatnya memang surya sih, yang karena juga dia tren perkembangan teknologinya juga masih berkembang terus gitu ya. Betul, dibandingkan ya, let's say dibandingkan dengan geothermal atau PLTA yang memang sudah secara teknologi udah cukup mature, lama gitu, dan ya perkembangannya udah nggak sedinamis surya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Jul. Mungkin saya mau balik lagi ke Mas Bintang. Tadi kan udah disebutin Indonesia punya banyak gitu ya Mas ya potensi energi terbarukan. Tapi ternyata di RPPCAN terjadi penurunan target bauran energi yang tadinya 23% menjadi 17,19%. Nah, melihat adanya perubahan seperti itu, kira-kira bagaimana Mas? Karena kan kalau target baurannya turun ya otomatis mungkin penggunaan energi terbarukannya akan juga menjadi penghalang atau hambatan gitu. Iya, RPPCAN ya berarti. Iya. Berapa tadi? Jadi 17 sampai 95% di tahun 2025. Yang harusnya 23%. Harusnya awal 23%. Jadi apa ya? Mungkin biasanya istilahnya bukan penurunan tapi lebih ke penyesuaian ya. Oke. Kalau dari pemerintah biasanya ada penyesuaian yang saya rasa juga itu disebabkan karena memang sampai saat ini target dari bauran itu selalu di bawah realisasi bauran itu selalu di bawah dari target. Kalau tidak salah sekarang itu masih sekitar 14%-an bauran energi nasional yang harusnya tuh tahun 2024 itu sudah 17 atau 19 ya. Jadi mungkin target yang harusnya dicapai ini dijadikan patokan target baru di 2025. Nah, mungkin dampaknya ke transisi energi di Indonesia, usaha transisi energi di Indonesia itu tentunya adalah sinyal ke pasar atau sinyal ke market terutama internasional terkait dengan penurunan target ini negatif sinyal, artinya menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah Indonesia dalam komitmen transisi energinya. Nah, kalau misalnya penyesuaiannya ini yang tadi ya 23% jadi 30%, itu kan berarti justru meningkatkan antusiasme, memberikan positif sinyal gitu. Tapi kalau turun ya tentunya memberikan negatif sinyal. Nah, negatif sinyalnya ini dampaknya tentunya ke investasi juga. Dan investasinya tidak hanya dalam hal investasi untuk pengembangan energi terbarukan, tapi juga untuk investasi yang lebih luas, misalnya untuk bisnis dan industri, karena kita tahu bahwa sektor bisnis dan industri juga saat ini mempertimbangkan akses energi listrik untuk proses
bisnisnya. Artinya kalau misalnya di Indonesia tidak bisa menjamin akses energi bersihnya, itu jadi salah satu hal yang menentukan pengambilan keputusan mereka dalam misalnya melakukan memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Itu salah satu dampaknya yang saya rasa kalau misalnya terus-terusan tidak konsisten dalam men-set target gitu ya. Biarpun kedepannya kita tahu diharapkan masih akan bisa ditingkatkan. Oh ya, oke. Berarti tadi kalau misalnya ngomongin masalah investasi atau tadi sektor swasta gitu ya, baik investasi di nasional maupun di internasional. Nah, sebenarnya sih apa sih Mas peran yang kuat gitu loh dari sektor swasta atau investasi internasional ini dalam transisi energi khususnya di Indonesia? Iya, mungkin ada dua hal ya, maksudnya peran dari sektor private atau sektor swasta ini. Pertama itu dari segi demand creation atau penciptaan demand kebutuhan energinya itu sendiri. Yang kedua itu dari segi ya menginvestasikan tentunya dalam hal kapital gitu ya untuk pengembangan proyek energi terbarukan. Nah, kalau misalnya yang terkait dengan penciptaan demand energi itu yang tadi sempat kita bahas juga, bahwa kalau misal, karena kita tahu sekarang ini akhir-akhir ini ada semacam perkumpulan beberapa industri juga yang memang kita sebut aja ya RE100 gitu ya. Itu kan mereka secara clear menyatakan bahwa mereka berharap akses energi terbarukan itu mudah di Indonesia gitu, karena mereka punya kebutuhan untuk memastikan produk mereka itu bisa diterima di pasar mereka yang merupakan pasar ekspor. Nah, artinya salah satu peran dari swasta itu adalah ya mendorong supaya proses transisi atau penambahan kapasitas atau suplai energi terbarukan itu meningkat lebih cepat, atau nantinya opportunity atau peluang dari bisnis dan sebagainya itu bisa terlewatkan gitu ya. Nah, dan satu lagi tadi tentunya peran dalam pendanaan itu kita belum lama kan juga mendengar yang Cirata ya. Cirata kalau tidak salah itu kan salah satunya bisa terrealisasi karena ada backing pendanaan yang cukup dari luar juga. Akhirnya proyek besar. Memang salah satu kendala proyek besar adalah uangnya dari mana gitu kan. Nah, itu kalau misalnya ada backing pendanaan dengan misalnya dengan soft loan dan sebagainya, itu salah satu peran dari swasta. Dan kalau kedepannya mungkin salah satu proyek yang terkait dengan pendanaan atau investasi dari luar itu yang proyek pengembangan ekspor listrik ya. Nah, itu juga salah satu proyek yang bisa merepresentasikan hal tersebut ya. Iya benar banget Mas. Mungkin kalau tadi Mas juga sempat mention RE100 kan, kalau dilihat di Indonesia ini perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam RE100 itu kan masih perusahaan-perusahaan yang brand-brand internasional gitu loh. Dan ya mungkin ini juga bisa menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia gitu supaya bisa lebih aware lagi terhadap penggunaan energi terbarukan gitu ya. Iya, syukur-syukur nambah gitu ya, perusahaannya nambah, bukan perusahaan yang sudah tergabung di RE100 ini gitu. Karena nggak ada energi bersihnya, mereka pindah ke negara lain yang sudah bisa mensuplai gitu ya. Mungkin kedepannya juga kayaknya akan terus nambah sih harusnya. Iya, harusnya nambah sih. Yang carbon border adjustment. Iya. Jadi kalau ekspor barang didahulukan yang ya ada penyesuaian dengan
intensitas karbonnya ya. Jadi kayaknya pasti perusahaan-perusahaan Indonesia pun yang domestik akan mengarah ke sana ya harusnya. Bahkan kalau dengar dari beberapa perusahaan kayak perusahaan baja, pupuk gitu kalau nggak salah juga mereka udah mulai concern lah, biarpun mungkin emang belum langsung declare oke kita mau 100% renewable ya, tapi at least sudah ada concern-concern lain. Belum juga yang industri-industri kecil kayak industri mebel dan segala macam yang kita ekspor, industri tekstil kan kita banyak banget ekspor barang-barang tekstil ya. Kayaknya pasti mereka akan concern sih dengan itu. Cuman ya gimana nanti aturan dari pemerintah sih kayaknya bisa mengakomodasi kebutuhan si industri. Iya, aku mau nambahin sedikit juga sih. Kalau setauku juga yang tadi itu mungkin yang carbon border tax dan sebagainya itu sebetulnya ada tiringnya gitu kan Mas. Jadi ada misalnya ada sekarang kita kenal carbon trading dan sebagainya gitu. Nah, setahu saya juga kalau carbon trading itu tier atau level yang paling rendah gitu. Jadi pilihan terakhir gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke barangnya mau masuk ke negara lain, dicek kan misalnya, oh ini energi bersihnya pakai sertifikat karbon. Nah itu padahal levelnya rendah. Sementara misalnya ada produk kompetitor di sertifikatnya misalnya, oh ini pembangkit listrik jenis apa, energi terbarukan milik sendiri dari pabriknya. Nah tentunya kalau misalnya konsumen melihatnya, oh yang ini belum tentu jelas nih, cuma sertifikat, yang ini udah jelas actionnya ada gitu ya. Nah jadi itu juga salah satu mungkin yang pertimbangan supaya tidak hanya sertifikat karbon tapi juga di pembangkitnya juga, pembangkit energi terbarukannya. Iya, oke. Mungkin itu juga ya tadi bisa memotivasi perusahaan-perusahaan domestik yang ada di Indonesia gitu ya supaya bisa lebih mengimprove penggunaan transaksi energi baik dalam pengelolaan energinya maupun teknologi-teknologi yang digunakan seperti itu ya. Nah, oke, Mas Julius ya, aku akan coba tanya, kalau sekarang tuh kan kita banyak dengar biofuel gitu loh Mas di Indonesia. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mas melihat potensi dan tantangan dari biofuel itu sendiri, karena kan dia diklaim bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah dari energi fosil gitu, tapi di satu sisi juga dia punya kelemahan, misalnya dia bisa membatasi persediaan pangan. Nah itu bagaimana kalau dari Mas Jul melihat itu? Mungkin nggak sekarang doang sih, itu kayaknya biofuel udah heboh dari kapan? Oh iya ya. 2000 kayaknya pemilu yang sebelumnya itu juga pas debat isinya biofuel B100 juga. Sampai sekarang sama lagi B100 lagi. Cuma mungkin naik lagi karena mau diekspansi kali ya. Sekarang sih katanya gitu ya. Cuman kalau saya lihat sih ada beberapa hal yang mungkin yang kita perlu aware tentang biofuel gitu, atau mungkin kalau di generalisasi semua yang berbasis bio lah ya, jadi biofuel atau biomass gitu. Pertama sih kalau yang saya cukup concern gitu bahwa fakta bahwa dia tuh tetap menghasilkan polusi ya. Misalnya kita ngomong emisi GRK-nya dia nggak ada pembebatan lahan dan segala macam, bersih nih. Emisi GRK-nya 0 lah ya kan, karena dia impas gitu antara ditanam sama waktu dibakar. Cuman dia tuh menghasilkan polusi waktu dibakar kan. Kalau kita pakai biofuel kendaraan ya dia menghasilkan polusi dibandingkan misalnya electric vehicles yang dia basically nggak ada polusi dari knalpotnya gitu. Atau biomass di power plant yang kita pakai untuk co-firing misalnya. Dia kan juga menggunakan sistem pembakaran, kecuali mungkin misalnya dia pakai gasifikasi yang itu polusinya jauh lebih rendah. Tapi kalau misalnya dibakar langsung biomass pellet gitu dibakar, tetap ada polusinya sebenarnya cukup tinggi masih. Kalau kita lihat ada studinya ISR yang bersama CREA itu juga di situ meng-assess salah satunya co-firing PLTU kalau nggak salah ya. Dia juga bilang bahwa co-firing PLTU ya polusi udara yang dihasilkan ke penduduk di sekitar itu tetap tinggi, dan itu kita semacam mengabaikan itu ya kalau kita bicara ayo kita ekspansi segala macam biomass dan biofuel besar-besaran untuk mengurangi GRK. Terus kita lupa bahwa nggak cuma GRK masalah kita loh, masalah kita ada polusi udara. Nah terus kalau tadi bisa ditarik lagi ke yang hulunya gitu ya.
ya betul bahwa mungkin kalau pangan sekarang di Indonesia concernnya belum terlalu ya karena produksi minyak sawit kita cukup besar gitu yang masih diekspor banyak, jadi sebenarnya kebutuhan pangan untuk pangan pun masih tercukupi. Untuk saat ini ya Mas ya. Cuman memang sampai saat ini setahu saya belum ada mekanismenya misalnya dari Pertamina gitu. Sourcing mereka ini apakah memastikan bahwa minyak sawit apa? Biodiesel yang dipakai misalnya sekarang masih biodiesel kan? Atau nantinya kalau dia udah punya kilang green fuel sendiri, apakah CPO yang dipakai itu memenuhi syarat-syarat teknis harus pasti. Tapi yang sosial dan lingkungannya ini nih apakah dia menggusur orang, apakah dia membakar hutan dan segala macam, ada nggak nih? Setahu saya belum ada persyaratan itu dari Pertamina ketika dia sourcing bahan-bahan untuk produksi biofuelnya, dan itu menurut saya kunci yang cukup penting, apalagi Pertamina sebagai supplier bahan bakar terbesar gitu ya. Kalau dia aja nggak punya itu ya apa dorongannya buat si perusahaan sawit ini untuk memenuhi standar-standar itu. Biarpun secara regulasi pemerintah mewajibkan misalnya untuk membangun semua perkebunan sawit disertifikasi ISPO gitu, Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah itu diwajibkan tuh sebenarnya secara regulasi, tapi setelah berjalan berapa tahun, sekarang udah 3-4 tahun, tetap aja nggak semuanya, masih kayak mungkin 50% kali ya. Mungkin ntar mesti cek sih datanya, saya lupa juga, tapi masih belum semuanya yang tersertifikasi gitu. Karena emang nggak ada dorongan, atau kalau ekspor kemana, Cina, ke India juga nggak, mereka juga nggak minta. Kalau ekspor ke Eropa paling, tapi ekspor ke Eropa sekarang udah turun, udah paling pakai peraturan baru dari Eropa, makin terbatas kan ekspor ke sana, dan sekarang dialihkan semua ke domestik gitu penggunaannya. Jadi kalau nggak ada dorongan dari Pertamina-nya untuk harus jelas nih sumber-sumbernya dari mana, ya gimana gitu. Karena tadi juga disebutin kalau misalnya dampaknya itu mungkin yang paling kerasa di masyarakat itu udah dampak sosial dan lingkungannya tadi ya Mas ya. Betul. Mengenai lahan dan semacamnya gitu. Ya, dan mungkin kekhawatiran ini juga ya. Kalau misalnya kita ngomong kita sekarang masih banyak ekspor nih, kita alihkan ke dalam negeri, bla 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 bla. Ya masih cukup gitu kalau untuk sawit. Cuman apakah pemerintah ini nggak tergiur nih untuk ayo kita dorong terus ekspornya juga gitu. Kalau kita mau gedein ekspornya terus domestiknya juga dibesarkan kan, ya mau nggak mau akan butuh lahan kan, karena secara historis produktivitas sawit kita juga meningkatnya nggak bagus-bagus amat gitu, nggak ada peningkatan produktivitas yang berarti, jadi otomatis pasti ekspansi lahan kalau misalnya masih mau ekspor, karena ekspor sawit sekarang kayaknya kedua terbesar untuk ini apa? PDB. Bukan PDB apa? Devisa. Devisa negara. Pokoknya angka ekspor kedua terbesar kayaknya di bawah batubara. Jadi ya kayaknya nggak mungkin lah pemerintah akan ya udah kita alihkan semua sawit ekspor kita ke dalam negeri gitu kan. Karena itu jadi jadi pemasukannya pemerintah juga gitu kan. Harusnya itu bisa lebih diperhatikan lagi gitu. Dan biomass, kita ngomong biomass misalnya, sekarang ngomongnya co-firing misalnya, mau mengandalkan RDF dan kemudian dari pellet biomass yang dari waste lah, agricultural waste gitu kan konsepnya. Tapi terjamin nggak akan pakai itu terus, atau jangan-jangan nantinya akan membuat membuka lahan baru untuk tanaman yang khusus kita tanam buat pembangkit gitu kan. Ya menurut saya sih kurang reasonable ya, kita punya solar PV yang secara efisiensi juga jauh lebih tinggi dibandingkan tidak butuh lahan tadi yang Mas bilang juga kan. Ya kalaupun butuh lahan yang sama tuh dia jauh lebih produktif untuk energi ya dibandingkan kita menggunakan PLT biomas gitu. Betul. Jadi ya kalau tujuan untuk memanfaatkan limbah pertanian, tapi harus dipastikan jangan sampai kemudian planningnya tuh berlebihan yang kemudian bikin jadi nggak cukup lagi limbah pertanian nih. Nah kita buka lahan baru gitu. Saya juga mau nambahin tuh yang biomass. Menarik karena kita terkait juga salah satu perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di 2024 itu adalah
pemanfaatan biomass co-firing Mas, yang terutama di PLN, karena ternyata di PLN itu pembangkit PLTU-nya itu diwajibkan untuk mulai pakai biomass. Nah, yang itu juga tantangannya ternyata pertama masalah feedstock availability. Padahal sekarang itu mungkin blending biomass dalam bahan bakarnya itu cuma di bawah 5%. Oke, menarik sekali sepertinya, terutama biomasa dan bio-bioan ini gitu ya. Oke, mungkin bio-bioan. Oke, mungkin aku ke Mas Bintang nih Mas. Kalau sekarang kan kita banyak dengar apa ya, huru-hara gitu loh Mas, mengenai PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dan ini kan sekarang sudah bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat ya Mas ya. Dan kemarin juga sempat rame gitu ini. Itu gimana pandangan Mas mengenai ini? Ya. Mungkin ini agak sedikit sensitif ya Mas ya, tapi enggak sih, boleh. Enggak enggak. aman. Saya rasa ya maksudnya kan salah satu respons dari adanya perubahan PP itu ya, PP 25 ya. PP 25. PP 25 itu berarti memperluas kemungkinan, sebenarnya bukan masalah itu diberikan kepada organisasi masyarakat ya kan, lebih ke memperluas, silahkan untuk membuka tambang-tambang baru gitu ya. Terutama tambang batu bara gitu kan. Nah itu yang menjadi sebetulnya concern kita yang selama ini kita mendorong transisi energi. Mungkin itu kayak step back mundur satu langkah, karena kita tahu bahwa salah satu penyebab kenapa transisi energi itu lamban karena kita selama ini sangat mengandalkan batu bara. Jadi ya berarti kan kalau misalnya batu bara untuk eksploitasi batu bara itu dipermudah, berarti itu kan memperpanjang meningkatkan ketergantungan kita, bukannya kita beralih gitu ya. Dan apalagi kalau di ISR kita kan juga sering melakukan kajian gitu ya di lapangan. Jadi kalau dalam transisi energi itu bukan hanya teknologinya yang berubah, tapi aspek keadilan atau just transitionnya, dimana kan kalau misalnya dari yang udah kita lihat ternyata tambang-tambang itu juga nggak secara signifikan meningkatkan kemakmuran atau manusianya, pengembangan manusia dan pengembangan daerahnya itu nggak berbanding lurus gitu dengan misalnya yang dibilang itu dapat mendorong ekonomi. Dan kita juga tahu bahwa kan sebagian besar hasil dari eksplorasi batu bara itu juga ekspor kan, untuk ekspor. Sementara di tren di dunia juga mereka mulai shifting gitu, artinya ada potensi demand permintaan batu bara itu menurun. Nah nanti kalau misalnya sudah banyak batu bara yang dihasilkan gitu, terus nanti mau diapain nih? Ujung-ujungnya daripada nggak diapa-apain mending kita konsumsi untuk misalnya pembangkit batu bara, PLTU batu bara dan sebagainya. Nah itu mungkin jadi concern lagi, selain juga tentunya terkait dengan tambangnya ini nanti gimana dampak kerusakan lingkungannya. Nah itu juga kan misalnya harus membuka lahan baru. Nah yang tadinya pohon-pohon ini sebenarnya bisa jadi natural based solution untuk menangkap karbon, jadi malah rata juga gitu kan untuk kebutuhan tambang. Jadi ya itu salah satu kenapa banyak yang menjadikan merespons
perubahan PP ini kurang, sepertinya tidak sejalan dengan transisi energi. Betul. Nah kalau melihat tadi yang kata Mas Bintang bilang ditakutkan nanti ini malah jadi step back gitu ya untuk langkah transisi energi di Indonesia. Nah apa sih langkah apa ya yang bisa dilakukan pemerintah gitu Mas untuk menghandle ini? Ya, at least ada komitmen yang jelas dulu sih. Maksudnya sekarang transisi energi gitu. Kita ngomong transisi energi udah berapa tahun, tapi ada nggak sih dokumen kebijakan yang ngatur konkret transisi gitu ya? energi gitu. Sekarang apa coba kalau kita mau membasiskan transisi energi kita tuh ke dokumen, ke kebijakan apa, ke NDC, peraturan apa gitu. NDC aja juga gitu kan. Masih. Dan maksudnya RUU apa? Energi terbarukan itu mungkin bisa menjadi ruang ya untuk kita memasukkan si transisi energi ini ke suatu legal framework yang cukup tinggi gitu ya, yang paling tinggi sih di undang-undang kan. Cuman udah dari 2000 berapa dia mulai 2017 kayaknya udah 4 tahun, udah 7 tahun nggak jadi gitu sampai sekarang. Mungkin tahun depan juga nggak tahu jadi apa enggak. Jadi kayak kalau saya ingat emang secara komitmen juga masih setengah-setengah sih. Jadi ya yang harus bisa dilakukan pemerintah minimal dari regulasinya dulu ada gitu ya, supaya semua yang akan dilakukan tuh bisa merujuk ke situ gitu. Betul, minimal itu. Karena juga itu ngaruh ke banyak hal ya. Misalnya PLN sekarang reluctant dia untuk melakukan pemensiunan PLTU gitu. Karena bla 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 kontrak-kontrak dan segala macam, karena kekhawatiran dengan pidana korupsi dan lain-lain. Ya itu semua bisa teratasi kalau kita punya legal framework yang jelas untuk transisi energi, untuk penutupan PLTU dan segala macamnya gitu. Bahwa secara legal ini diperbolehkan loh untuk kita memakai pembangkit energi terbarukan biarpun dia sedikit lebih mahal dibandingkan batu bara misalnya. Kayak gitu-gitu kalau nggak ada aturan yang jelas ya orang ini kita yang sekarang aja lah, yang aman-aman aja lah gitu. Yang murah-murah dulu aja lah gitu ya, karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa transisi energi itu lebih mahal dibandingkan. Dan satu lagi ini juga kemarin baru ngeh saya ternyata lucu juga, karena transisi energi itu ternyata nggak ada juga sebagai indikator kinerja gitu. Bahkan kalau kita ngecek ke indikator kinerja Kementerian SDM itu nggak ada transisi energi gitu, nggak ada. Bauran energi terbarukan tuh cuman jadi subkomponen aja di dalam itu. Kalau ngulik-ngulik dalam baru ada subkomponen doang, itu nggak ada. Dia bukan major indikator dari keberhasilan performanya si Kementerian SDM misalnya. Padahal ya SDM yang bisa dibilang ngelit lah ya harusnya di dalam transisi energi gitu. Jadi gimana mau ini bergerak gitu kalau dia aja nggak dianggap sebagai suatu poin penting gitu. Oke, ya Mas, menarik sekali ya perbincangan tentang transisi energi di masa kepemimpinan baru ini. Tapi karena ini sudah memasuki sesi terakhir, jadi aku mau tanya kepada Mas Julius atau Mas Bintang, mungkin bisa bagaimana pemerintahan presiden terpilih ke depan ini dapat memperkuat regulasi dan inovasi. Mungkin tadi regulasi sudah sedikit disinggung terkait dengan inovasi teknologi yang akan digunakan dalam transisi energi. Kalau dari saya dulu ya Mas, kalau yang saya lihat ya di beberapa pemangku kepentingan stakeholders di bidang energi itu, mereka tuh banyak ya tadi regulasi yang jelas itu perlu, harus konsisten, dan juga seringkali saya dengar tuh political will. Jadi mungkin dengan pemerintahan yang baru ini mereka harus tegas gitu ya. Tapi kan tegas saja harus diturunkan dengan regulasi-regulasi yang jelas. Jadi kan memang sampai saat ini kan kita tahu bahwa banyak beberapa kerangka kebijakan yang masih dalam proses pembaruan. Nah itu bisa jadi dasar nantinya ke depannya strategi seperti apa yang akan dilakukan pemerintah. Nah, salah satu yang penting itu adalah karena transisi energi ini meliputi berbagai sektor. Jadi perencanaannya itu untuk setiap sektor itu perlu ada peta jalannya dan saling
berkolaborasi gitu. Karena kalau di pemerintahan sering disebut dengan pentahelix ya. Kolaborasi pentahelix itu antara pemerintah, pentahelix agak menakutkan ya. bisnis, akademisi, masyarakat, dan satu lagi ya. Pokoknya kolaborasi, tapi juga perencanaannya itu harus mengcapture, menangkap misalnya teknologi ke depan ini apa yang kira-kira visible di Indonesia. Misalnya kita harus memilih antara PLTS dan PLTB, dua-duanya bagus, tapi misalnya PLTB nggak tersedia di semua lokasi, jadi mungkin porsi PLTS-nya lebih tinggi, sementara PLTB-nya tetap ada tapi di lokasi-lokasi tertentu. Nah itu yang harus diperjelas dalam perencanaan. Melihat prioritas kebutuhan dari Indonesia juga ya. Kalau Mas Julius mungkin Mas terakhir. Mungkin tentang, kalau tadi sempat disebut kolaborasi, itu menurut saya jatuhnya penting juga untuk kolaborasi antar instansi sih. Itu menurut saya hal yang seringkali jadi juga. Baik dalam konteks transisi energi aja, ataupun kalau kita ngomong tentang tadi aspek keadilannya ya. Karena kalau kita ngomong transisi energinya aja pure mungkin beberapa lah, ada beberapa instansi yang akan diperlukan kolaborasinya dengan sangat intens gitu ya, misalnya Kementerian Keuangan, Industri, SDM. Tapi kalau kita udah ngomong kemudian aspek berkeadilannya, itu rumit sih, karena Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Sosial, pemerintah daerah yang dengan dinasnya masing-masing itu juga harus aware dan harus punya tujuan ide yang sama gitu untuk bertransisi ini gitu. Jadi bisa saling berkolaborasi, dan selama ini itu sangat terlihat bahwa komunikasi dan koordinasi antar instansi ini terbatas banget, terutama untuk lembaga-lembaga yang selama ini secara tradisional mungkin di luar dari pembicaraan sektor energi lah. Dan itu yang penting sih untuk mulai dijalin gitu. Mungkin kayak Bappenas gitu bisa ngelit ya harusnya, atau mungkin Kemenko bisa ngelit untuk membuat koordinasi atau komunikasi antar instansi ini jadi lebih jalan gitu, dan membuat emang jadi transisi energi berkeadilan tuh satu program atau strategi besar gitu yang emang ya udah semuanya kita ikut, bukan bagian dari kementerian. Kalau sekarang ngomong coba sama pemerintah daerah misalnya ya, ini transisi energi berkeadilan SDM gitu ya, identik SDM. Kita di daerah nggak punya otoritas kayak gitu emang. Betul. Jadi harus diberikan kesadaran juga di masing-masing instansi bahwa mereka tuh ada irisannya dengan isu ini gitu ya. Mereka bisa berkontribusi gitu, perlu gitu sih. Berarti tadi juga benar yang Mas bilang, mungkin kolaborasi antar instansi pemerintah pusat dulu, tapi harus dipastikan juga bahwa transisi energi ini sudah masuk ke dalam rencana prioritas mereka untuk jangka panjang mungkin atau ke depannya gitu ya. Baik Mas Bintang dan Mas Julius, terima kasih banyak untuk podcast kali ini. Sebenarnya memang menarik ya jika berbicara tentang transisi energi yang ada hubungannya dengan pemerintah, apalagi kan politik ini sifatnya sangat dinamis gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan sampai sini gitu. Terima kasih juga kepada Sobat Esensial yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Dan jika ingin mengetahui informasi mengenai transisi energi di Indonesia, dapat follow sosial media dan juga sosial media ISR, dan juga subscribe YouTube ISR. Sampai jumpa di Pojok Energi selanjutnya. Terima kasih.